اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على آله وصحبه وسلم وبارك آمين. اللهم قوي الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم واختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahu akbar. 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 Wa huwal kabirul ladzi 'anatil wujuh li kibriyaihi wa 'azamatihi. Allahu akbar. Wa huwal hayyul qayyum alladzi dabbara al-kainati bi hikmatihi. Allahu akbar. Wa huwal qadirul ladzi abda'al mawjudat wa ammaha bi ihsanihi wa rahmatihi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi 'ala dawam wa ashhadu an la ilaha illallah ja'ala fi ta'aqubil a'yan ibratan liulil albab wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila al-huda was-shawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menjadikan takwa bekal kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian marilah kita juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan marilah kita menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa serta beramal saleh, maka dia akan ditolong oleh Allah di dunia dan kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini adalah Yaumul Jaizah, hari di mana dibagikannya hadiah atas pengorbanan kita meninggalkan hawa nafsu semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hari ini dikatakan juga Yaumul Farah was Surur, hari yang penuh kegembiraan dan kesenangan. Hari ini dikatakan juga Yaumul Liqa, hari bertemunya orang tua dengan anak, suami dengan istri, juga tetangga-tetangga sekampung. Hari ini dikatakan juga Yaumun Munsyarihis Sudur, leganya hati, lapangnya dada karena tercabutnya pada hari ini dari hati kita kebencian, tercabutnya kedengkian, tercabutnya dendam, menjadi saling cinta dan kasih sayang, saling memaafkan satu dengan yang lain. Sungguh begitu tercurah nikmat Allah pada saat ini. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan seluruh nikmat itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustakan. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya sambil berseru, sungguh demi kemuliaanku, demi kemegahanku, demi kehormatanku, pasti aku kabulkan doa-doa mereka. Lalu Allah berfirman kepada manusia, kembalilah kalian, sungguh telah kami ampuni kalian, dan aku ganti keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Maka mereka pun kembali dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun pelajaran yang bisa kita petik dari bulan suci Ramadan dan juga pada hari raya Idul Fitri bersumber daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddah, pertama untuk menyempurnakan bilangan kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka bagi siapa yang menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh untuk Allah dengan iman, dengan ihtisab, mengharapkan balasan daripada Allah, menahan segala keinginan hawa nafsu karena semata-mata untuk Allah, dia berhak mendapatkan kemenangan di hari raya yang agung ini. Walitukmilul iddah, juga membawa semangat ruh Ramadan di luar bulan Ramadan, menahan mata tidak memandang yang diharamkan Allah, menahan telinga tidak mendengarkan apa yang diharamkan Allah, menahan lisan tidak untuk ghibah, membicarakan keburukan orang lain, bukan untuk memfitnah, tidak untuk mengejek, menghina, menyakiti orang lain, juga tidak memanggil saudara-saudara kita dengan panggilan-panggilan yang menjadikan kita fasik seperti panggilan binatang, walaupun itu hanya sekedar bercanda. Juga menahan tangan tidak mengambil apa yang bukan hak milik kita. Kaki kita tidak kita langkahkan ke tempat-tempat kotor, ke tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Walitukabbirullah, yang kedua untuk mengagungkan Allah, di mana Allah telah memberikan hidayah kepada kita bahwa diri kita dan seluruh makhluk yang nampak, yang tidak nampak, yang diam dan yang bergerak, semua ada dalam pengawasan Allah, semua ada dalam ilmu Allah, semua ada dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk lemah dan bersandar kepada Allah dalam setiap saat dan keadaan. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai seluruh manusia, kalian semuanya fakir, sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kemudian hadirin
anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, yakni alama hadakum, atas anugerah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dengan cintanya dan kasih sayang, Allah telah anugerahkan hidayah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dan kita semuanya hari ini, dari sekian 7 miliar manusia di dunia ini, termasuk yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, yakni kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam dan sebagai umat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nilai hidayah itu? Maka kita lihat dengan sejarah yang telah berlalu. Kanaan, putra Nabi Nuh alaihi salam, darah dagingnya seorang nabi, tapi dia tidak termasuk golongan orang-orang, tapi dia termasuk golongan orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah. Istri Nabi Lut hidup seatap, tidur sekasur, juga termasuk wanita yang celaka karena tidak mendapatkan hidayah. Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menyuruh manusia kepada Allah, namun ayahnya produsen berhala dan patung, celaka karena tidak mendapatkan hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab, paman-paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat jelas tanda-tanda kenabian keponakannya. Mereka melihat wahyu turun Al-Quran. Mereka melihat mukjizatnya juga, menjadi orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah di atas kita memahami itulah agungnya nilai hidayah yang saat ini kita memilikinya. Kita tidak pernah memintanya kepada Allah. Bahkan mungkin kita tidak pernah mengangkat tangan, menangis, meminta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bukan keluarga Nabi. Bahkan kita hidup di akhir zaman, jauh daripada kehidupan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1442 tahun. Dan kita sekarang punya hidayah. Maka jangan sampai kita sia-siakan nikmat hidayah ini. Kita harus memeliharanya dan membawanya sampai kita meninggalkan dunia atau sampai maut datang kepada kita semuanya. Dengan cara apa? Pertama, dengan banyak dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, ibadah zikir, tilawatil Quran. Begitu pentingnya hidayah, sampai Allah sendiri memerintahkan kita untuk doa minta hidayah minimal 17 kali siang dan malam. Pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 2 kali, kemudian menjelang malam 2 kali, kemudian ketika mau tidur di akhir, yakni 2 kali, 17 kali. Karena begitu pentingnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat roh bulan suci Ramadan juga terciptanya suasana taat, masjid-masjid makmur, Al-Quran dibaca. Demikian juga semangat sedekah. Maka di luar Ramadan pun kita tetap memakmurkan masjid. Minimal bagi laki-laki yang sudah akil balik, 5 waktunya di masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu lihat seorang laki-laki pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah dia itu orang beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Masjid merupakan kapal sebagaimana kapalnya Nabi Nuh alaihi salam yang menyelamatkan umatnya dari banjir. Di zaman kita ini, banjir itu bukan hanya air, tapi Masya Allah, di akhir zaman ini, kita banjir kemaksiatan, banjir fitnah, banjir informasi-informasi hoax yang menyesatkan, yang membuat umat bingung, bahkan saling bermusuhan,
saling membenci dan saling mencurigai. Maka Allah telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Al-Hujurat ayat 6. Juga banjir peradaban yang melupakan kita daripada Allah, banjir peradaban yang melupakan kita daripada kampung akhirat, banjir peradaban yang melupakan tujuan hidup kita di dunia ini, yang mencabut nilai-nilai moral, yang mencabut nilai-nilai etika adab, dan juga mencabut nilai-nilai akhlak. Lalu kemana kita akan menyelamatkan daripada semua ini? Maka marilah kita memakmurkan masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah orang-orang yang memakmurkan masjid akan selamat daripada banjir-banjir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian perhatikanlah Al-Quran. Al-Quran diletakkan di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia, dan berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kita lihat malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran menjadi penghulu malaikat. Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi penghulu para nabi. Bulan yang di dalamnya turun Al-Quran, yakni bulan Ramadan, menjadi bulan yang istimewa. Demikian juga malam yang turun malam itu Al-Quran menjadi malam yang istimewa. Maka siapapun dari kita yang ingin mendapatkan kemuliaan, yang ingin mendapatkan keistimewaan, senantiasa ada hubungan dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dengan menghafalnya, dengan mengamalkannya. Sebagaimana janji Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun. Kita ingin supaya menjadi orang-orang yang bersyukur. Pertama, meyakini apa-apa yang ada di dalam diri kita dan sekitar kita ini adalah nikmat. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa satu-satunya pemberi nikmat itu adalah Allah. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita hidup di dunia dengan 3 hari raya. Pertama, hari raya Idul Fitri yang saat sekarang ini. Kemudian hari raya Kurban, kemudian hari raya Jumat. Dan Allah masih menyimpan 2 hari raya. Yang pertama pada saat kita mati. Maka orang-orang yang beriman, kematian merupakan hari raya atas dirinya. Kenapa? Karena dia terlepas dari kesulitan, penderitaan, dan lelahnya dunia yang fana ini, menuju kenikmatan yang selama-lamanya kelak di kampung akhirat. Di sana menerima balasan yang lebih baik, sebagaimana firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan hari raya puncak dan istimewa saat Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya bagi penduduk surga, dan pada saat itu mereka melihat wajah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innakum satarawna rabbakum iyana kama tarawna hadzal qamar la tadamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian dengan jelas seperti kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak akan pernah bosan untuk melihatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Akhirnya marilah kita semuanya bersimpuh di hadapan Allah di hari yang agung ini untuk meratap, meminta, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada surganya. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina wa mamatina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di hari yang penuh keagungan dan kemuliaan ini, kami menghadap kepada Engkau yang maha sempurna, maha pengampun, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, dengan berlumuran dosa, dengan penuh kehinaan, ampunilah dosa-dosa kami, Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, Allah, yang masih hidup dan yang telah meninggalkan kami, Allah. Lapangkanlah kuburnya, cucuri kuburnya dengan nikmat kubur, ya Allah. Kumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang mulia, Allah. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan segala kekhilafan, segala kekurangan dan kesalahan kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat malam tarawih kami, tilawatul Quran kami, dan tutuplah dengan segala kekurangan, cacat amal ibadah kami. Wahai Zat yang maha sempurna, sempurnakanlah semua amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah iman kami, perbaikilah ibadah kami, perbaikilah hubungan sosial kami, perbaikilah rumah tangga kami, seluruh urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur hidup kami, rezeki kami, dan anak-anak keturunan kami. Ya Allah, hidupkan kami dalam naungan hidayah-Mu. Kumpulkan senantiasa kami bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, dan matikan kami dalam keadaan kami membawa iman, dalam keadaan kami sedang taat kepada-Mu, ya Allah. Dan kumpulkan kelak bersama dengan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang soleh, wali-wali Engkau, para syuhada. Amin. Ya Allah, peliharalah negeri kami Indonesia dari segala arah yang akan membinasakannya. Jadikanlah negeri kami penuh dengan limpahan rahmat dan keberkahan-Mu, ya Allah. Penduduknya bersatu, penduduknya rukun, penduduknya saling mencintai, saling menyayangi, penduduknya beriman kepada-Mu, ya Allah. Dan bantulah saudara-saudara kami di bumi Sam Palestina, ya Allah. Berilah kekuatan, ketabahan, kesabaran kepada mereka dalam melawan kezaliman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.